Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada hari Ahad tanggal 7 Juni 2026 di Masjid An-Nur Islamic Center Rehab Hati, kami diundang secara resmi oleh Syekh Abu Usama Abdurrahim Ar-Rifai. Beliau adalah ulama dan praktisi ruqyah dengan pengalaman 20 tahun dan berasal dari kota Madinah. Adapun tujuan pertemuan ini, beliau akan mengajarkan metode ruqyah yang singkat, padat, dan efisien yang telah dihasilkan melalui ijtihad beliau selama 20 tahun berkiprah di dunia ruqyah. Keunggulan metode ini tak perlu ruqyah setengah jam atau 1 jam karena pengalaman nyata pasien dengan keluhan kerasukan selama 15 tahun sembuh hanya dalam waktu 10 menit dan tidak kambuh lagi. Pada acara demonstrasi sugesti dalam praktek ruqyah, Syekh Abu Usama melakukan sesi praktek yang cukup menarik. Beliau membacakan sebuah teks berbahasa Arab yang bukan ayat Al-Quran dan bukan pula bacaan ruqyah, melainkan membacakan sebagian matan dari kitab Aj-Jurumiyah. Namun demikian, sebagian peserta terutama yang wanita menunjukkan respon tertentu sebagaimana yang sering terjadi dalam sesi ruqyah. Setelah itu, peserta tersebut ditenangkan dan diminta untuk menuliskan sebagian keluhan yang dirasakan ketika dibacakan kitab Aj-Jurumiyah, bukan bacaan ruqyah. Maka fokus peserta dialihkan, fokus ruqyah kemudian dialihkan ke peserta lainnya yang pria. Kemudian Syekh Abu Usama membacakan ayat-ayat ruqyah dari Al-Quran kepada para peserta pria. Ketika perhatian peserta pertama, yaitu peserta wanita, tidak lagi tertuju kepada proses ruqyah, maka respon yang sebelumnya muncul berangsur menghilang dalam kondisi peserta tampak lebih tenang. Jadi ketika tidak dibacakan ruqyah, tapi dibacakan kitab Aj-Jurumiyah, mereka bereaksi. Namun sebaliknya ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah dan mereka sedang sibuk menulis keluhannya, maka yang terjadi mereka tampak tenang. Melalui demonstrasi tersebut, beliau ingin menunjukkan bahwa sugesti, persepsi, ekspektasi, dan kondisi psikologi seseorang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap respon yang muncul selama proses ruqyah. Pentingnya tazkiyatul akal dan tazkiyatul qulub dalam ruqyah. Selain membahas ruqyah, beliau juga memberikan perhatian besar terhadap konsep tazkiyatul aql, yaitu pembersihan pola pikir, dan tazkiyatul qulub, yaitu pensucian jiwa. Menurut beliau, banyak penderitaan manusia yang tidak semata-mata dari gangguan eksternal, tetapi berasal dari luka-luka batin yang tidak pernah disembuhkan. Adanya dendam, kebencian, ketakutan, trauma masa lalu, kecemasan yang berkepanjangan, serta pikiran negatif yang terus dipelihara dapat menjadi sumber penderitaan yang sangat berat. Oleh sebab itu,
Proses penyembuhan harus mencakup pembenahan dan cara berpikir, penguatan iman, penghilangan prasangka buruk, dan memperbaiki hubungan dengan Allah, serta membangun hati yang bersih dan tenang. Pandangan yang disampaikan oleh Syekh Abu Usama ini memunculkan beragam respon, dan perbedaan pendapat adalah bagian dari tradisi ilmiah. Dalam daurah tersebut, banyak peserta yang tidak sepakat dengan sebagian kesimpulan yang beliau sampaikan. Namun demikian, suasana dialog yang berlangsung penuh dengan adab dan saling menghormati. Dan perbedaan pandangan ini merupakan bagian dari tradisi ilmiah Islam yang telah berlangsung sejak dahulu. Yang terpenting adalah setiap pendapat itu dibangun di atas dalil, argumentasi yang kuat, serta semangat untuk mencari kebenaran menuju ruqyah yang lebih ilmiah dan proporsional. Dan pesan utama yang dapat diambil dari daurah Syekh Abu Usama ini adalah pentingnya bersikap proporsional dalam memahami gangguan jin dan sihir. Mengakui keberadaan jin tidak berarti seluruh penyakit harus dikaitkan dengan jin. Mengakui adanya sihir tidak berarti setiap gangguan psikologis mesti merupakan akibat sihir. Demikian juga meyakini ruqyah sebagai pengobatan syar'i tidak berarti mengabaikan ilmu kedokteran, ilmu psikologi, dan kesehatan jiwa. Dengan pendekatan yang seimbang inilah diharapkan akan lahir generasi peruqyah yang lebih bijaksana, lebih ilmiah, dan lebih mampu memberikan manfaat bagi umat. Demikian acara ruqyah ini yang sangat berarti dan dapat membuat para peserta mendapatkan ilmu, dan semoga ini akan menjadi sebab lahirnya banyak manfaat dan penguatan kajian ilmiah dalam bidang ruqyah syariah serta keberkahan bagi kaum muslimin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.